Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Bertemu lagi bersama saya di channel Jago Emas. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dimanapun berada yang telah setia mendukung channel ini dengan cara subscribe, share, dan like. Untuk kesempatan kali ini kawan, saya akan membagikan tips tentang terhindar dari dedak palsu ataupun dedak yang kurang baik. Karena baru saja saya membeli dedak teman dengan jumlah yang cukup banyak, dan dedak tersebut sepintas bagus dilihat, tapi ternyata sangat buruk kualitasnya. Nah, ini disebabkan karena kemarin beberapa hari yang lalu kita baru saja melaksanakan Hari Raya Idul Fitri yang membuat pabrik-pabrik di sekitar tempat tinggal saya ini masih tutup, yaitu pabrik penggilingan padi. Tadi saya asal membeli karena sudah stok pakan di gudang saya sudah habis, jadi saya buru-buru membeli dengan jumlah yang besar karena takut kehabisan lagi dengan banyaknya peternak di sekitar tempat tinggal saya kawan. Ini terlihat di depan kita kawan bahwa ayamnya makannya tidak terlalu lahap, padahal dengan takaran yang sudah saya sering berikan ini pasti akan habis teman. Nih bisa kita lihat teman ya. Saya contohkan sedikit ini. Terlihat dia sepintas halus kawan. Mirip pada sama dengan dedak yang sering kita gunakan. Nanti kita langsung saja cek di gudang saya yang baru saya beli untuk ciri-ciri dedak yang bagus kawan ya. Ini di sebelah kanan juga ada. Untuk tempakan yang saya aduk tadi barusan tidak habis teman. Sayang sekali. Saya harus membuang-buang uang saya atau pakan yang saya udah aduk ini tidak termakan. Penting sekali buat rekan-rekan yang memiliki ayam yang cukup banyak harus memanajemen pakan dengan baik. Salah satunya stok pakan pada saat hari-hari besar, agar memiliki beberapa cadangan seperti itu. Langsung saja kita masuk kawan ke gudang pakan saya. Di sini ada ember. Ini yang berisi jagung. Terus ini adalah por untuk campuran ayam. Ini kawan yang baru saya beli dedaknya kurang lebih 50 kilo kawan. Setelah saya aduk tadi hasilnya mengecewakan teman ya. Baik, agar rekan-rekan tidak terjadi pada rekan-rekan lah, ini cukup terjadi pada saya saja. Nah, ini adalah saya contohkan. Ini adalah dedak yang bagus kawan yang ada di karung kecil ini dedak yang bagus. Nah, ini warnanya bisa kita lihat kawan. Dia cerah. Nah, dia cerah kuning seperti itulah, kuning. Terus dedaknya lembut, dipegang yang jelas dipegang dia lembut. Nah, saat dipegang begini kawan, dia terasa di kulit kita itu ada lengket-lengketnya seperti itu. Nah, seperti tepung kanji gitulah kalau kawan-kawan pernah memegangnya. Nah, itu jadi ciri-cirinya adalah dari fisiknya dia bagus, bentuknya itu cerah dan tidak bau teman ya. Dedaknya tidak ada bau seperti itu. Nah, yang paling penting itu ada menir-menirnya. Ada menirnya. Menirnya itu adalah pecahan beras itu kawan. Nah, itu dia. Kalau rekan-rekan itu udah pegang dia lengket, nah itu berarti bagus dia. Nah, terus yang tadi baru saya beli ini yang sekarung ini. Ini. Yang sekarung ini. Nah, ini kawan. Ini sepintas sama kawan. Nah, tetapi kita harus jeli. Dia juga ada beras kecil-kecilnya. Ini kalau menurut saya ini bukan dedak ini, tetapi merambut itulah. Kulitnya daripada
padi itu digiling lagi terus dicampur dengan beras, karena di sini juga ada menir-menirnya kawan, ataupun berasnya kecil-kecil. Tetapi bedanya saat dipegang, ini ya kawan ya, dia kasar. Dia kasar, tidak lengket dia kawan. Di kulit kita tidak lengket, saat diginikan dia tidak lengket. Terus selanjutnya dia berbau. Dia bau kawan, kurang enak seperti itu. Nah, itulah mungkin yang membuat ayam-ayam ini tidak lahap makan. Karena banyaknya pedagang yang nakal seperti itu kawan, agar rekan-rekan dimanapun berada tidak kena tipu seperti saya. Nah, kalau sudah seperti ini, bagaimana nanti mengatasinya? Otomatis saya akan membeli dedak lagi dengan kualitas yang lebih bagus, baru saya akan campur sedikit kawan. Tidak mungkin dedak sebanyak ini saya buang juga kawan. Nanti saya siapkan tempat dulu. Perbedaannya lagi setelah kita campur dengan air kawan, biar rekan-rekan lebih jelas lagi. Baik teman, ini sudah saya ambil sampel sedikit. Untuk dedaknya itu warnanya apa ini, tidak cerah gitu kawan, pucat dia untuk warnanya. Begitu juga dengan baunya, berbeda kawan kalau dengan dedak yang bagus. Nah, itu setelah dicampur dengan air akan seperti ini kawan. Dia kasar gitu kawan, dia kasar, tidak dilihat aja kurang bagus gitu kawan, atau kurang menarik begitu. Begitu juga makanya ayam-ayam ini tidak lahap untuk makannya. Baik, sebentar lagi saya akan aduk untuk yang menggunakan dedak yang bagus kawan. Bukan dedak yang bagus. Nah, seperti ini dia teman. Dia lengket teman. Terus dipegang itu enak, lembut, tidak kasar seperti yang ini teman, yang ada di bawah ini. Tengok ayam saja dia tidak lahap untuk makannya kawan. Nah itu, ini yang kasar, ini yang bagus. Warnanya cerah saat diaduk teman. Terus tidak berbau dan lengket di tangan ya. Untuk tip agar rekan-rekan tidak tertipu, itu salah satunya kita saat membeli pakan pada saat sulit dedak, jangan terburu-buru kawan. Itu jangan terburu-buru. Jadi begini, kita belinya itu datang dulu ada dedak, begitu baru kita cek, kita pegang, kita rasakan, kalau dia bagus baru kita akan membeli kawan. Nah, kalau itu bukan di langganan kita, kalau dia udah di langganan kita, pastinya tidak perlu khawatir lagi dengan produk yang dihasilkan. Kalau kita membeli dengan toko yang baru, kita cek dulu dedaknya, kita pegang-pegang, kita rasakan. Nah, kalau itu bagus, bisa kita membeli dengan jumlah yang banyak kawan. Tapi kalau itu kurang, belilah dengan secukupnya, karena nanti sayang kawan, akan terbengkelai untuk dedak yang kita beli. Tentunya kita harus membeli lagi dedak yang kualitasnya lebih bagus lagi. Setelah itu baru kita akan campur sedikit demi sedikit kawan. Nah, itu mungkin beberapa tip yang bisa saya berikan. Oh ya, satu lagi teman, untuk di daerah saya ini sudah sangat pinter dia kawan, dalam hal mencampur dedak tersebut. Jadi jangan di tempat rekan-rekan nanti jangan langsung percaya bila dedak tersebut berada di depan penggilingan misalnya begitu. Jadi ada di depan penggilingan, ada dihampar di lantai, kawan-kawan langsung percaya bahwa itu baru saja dikeluarkan. Di tempat saya ini kejadian ini yang baru saya beli ini, dia baru aja ngambil dimasukkan ke karung. Nah, itu ternyata dedaknya kurang bagus kawan, yang saya beli. Saya tidak tahu itu dedak dari mana.
Apakah baru dicampur atau bagaimana dengan yang bagus saya kurang tahu, tapi yang jelas hasilnya kurang memuaskan teman untuk dedak yang baru saya beli. Baik teman, tadi sudah kita lihat untuk dedak yang bagus dan tidak yang bagus. Ini dedak yang bagus saya pisahkan berada di atas teman, yang berada yang di sini nih teman, yang baru dimakan ayam ini. Di sini nampak sekali kawan ya, bahwa ayam ini menyukai yang bagus. Terlihat sekali di sini. Makanya lahap, mereka tidak memilih-milih, langsung dimakan. Nah, ini adalah dedak yang bagus seperti ini kawan. Untuk rekan-rekan, supaya tidak terjadi seperti saya, karena banyaknya penggilingan yang nakal di tempat saya ini, semoga tidak terjadi di daerah rekan-rekan. Itu saja teman, pembahasan tentang tip terhindar dari dedak palsu apapun dedak yang kurang baik, begitu teman ya. Silahkan tinggalkan komen di bawah apabila rekan-rekan juga menemukan pengalaman yang sama. Selamat sore dan salam sukses. Jago Mas.